Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan Cak Nur, begitu ya. Di sini kita sudah bahas banyak terkait dengan Kota Batu, mulai dari permasalahan sampah dan juga wisata di Kota Batu, begitu ya Cak Nur, yang memang sangat beragam dan indah memang Kota Batu ini. Nah, kalau sekarang ini setelah dilantik nanti, tentu Cak Nur ini sudah memiliki program kerja juga ya Cak Nur ya. Nah, nanti 100 hari kerja ini ya Cak Nur ya, rencananya mau apa Cak Nur? Bagaimana? Ya, 100 hari kerja ya, walaupun itu tidak ada rujukan regulasi, tetapi memang biasanya masyarakat itu menunggu. Yang pertama ada kenaikan insentif bagi ketua RW, ketua RT, kemudian kenaikan honorariumnya bagi guru tidak tetap, pegawai tidak tetap. Kemudian juga ada insentif bagi kader posyandu, kemudian guru-guru keagamaan. Ini akan kita targetkan di 100 hari kerja kami bisa terwujud dan terrealisasi di tahun anggaran 2025. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan kepada masyarakat Kota Batu melalui penurunan nilai jual objek pajak atau NJOP dari PBB atas objek pajak dan yang dimiliki oleh wajib pajak. Maka nanti ada penurunan 30% dari nilai jual objek pajak. Dan ini semoga nanti bisa memberikan sedikit keringanan kepada masyarakat kita terkait dengan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, ada program untuk menguatkan laboratorium pertanian yang sementara ini sudah dibina oleh Mas Wawali untuk menginisiasi awal. Nanti di lokasi tersebut akan kita kembangkan menjadi sebuah laboratorium dengan peralatan yang lengkap supaya bisa membantu melakukan banyak hal terkait dengan pertanian. Bisa dilaboratoriumkan terkait unsur hara tanah kita, karena ini menjadi sangat penting karena media yang kita akan tanami tentu kalau sudah kita ketahui potensi dan kandungannya, maka treatment selanjutnya ketika sudah bercocok tanam tentu akan lebih mengarah dan ada kemudahan-kemudahan. Juga terkait dengan beasiswa untuk program 1000 sarjana atau 50 sarjana di masing-masing desa dan kelurahan. Tentu ini juga akan kita awali, ya. Kita akan awali untuk hal-hal terkait dengan support pemerintah terhadap para calon mahasiswa yang membutuhkan pembiayaan-pembiayaan melalui program yang telah kami canangkan di dalam visi dan misi Nur Rohman dan Heli Suyanto. Oke, berarti walaupun 100 hari kerja ini tidak ada acuannya begitu ya, tapi ini menjadi prioritas dari Cak Nur dan Mas Heli begitu ya? Ya. Kalau yang 1000 sarjana atau 50 sarjana per desa kelurahan, itu tentu kami sumber anggarannya tidak memanfaatkan APBD dulu. Ya. Tidak memanfaatkan APBD dulu karena memang prinsipnya visi misi kami ini belum tertuang di dalam RPJMD. Ya, maka tentu kami tidak bisa menganggarkan melalui APBD. Dan ke depan pun pembiayaan atau support terhadap pembiayaan kuliah ini memang tidak 100% kita ambilkan dari APBD Kota Batu. Tetapi ada sumber anggaran lain, salah satunya adalah CSR, ada support juga dari teman-teman kami di DPR RI untuk memberikan bantuan juga kepada calon mahasiswa baru yang akan
melaksanakan jenjang pendidikan lebih atas lagi. Nah itu ada potensi-potensi yang nanti akan kita lakukan di 100 hari kerja kami, nanti ya. Nur Rohman dan Heli Suyanto. Oke, berarti tadi memang 100 hari kerja ini juga sesuai dengan janji-janji kampanye dari Cak Nur dan Mas Heli begitu ya. Tadi ada wajib belajar 16 tahun, ini sampai kuliah begitu ya, dengan realisasinya yaitu dengan 1.000 beasiswa, seperti itu benar ya? Lalu juga ada mungkin revolusi hijau karena saat ini juga mungkin juga banyaknya villa-villa yang kemarin ada permasalahan itu ya, villa yang longsor, lalu juga kafe-kafe yang di kawasan indah-indah sekarang ini kan banyak begitu ya Pak di Kota Batu. Tapi itu juga mungkin menjadi permasalahan untuk masyarakat sekitar. Nah, itu bagaimana Cak Nur sendiri terkait dengan janji kampanye untuk merealisasikannya nanti itu bagaimana Cak Nur? Ya. Jadi komitmen terhadap lingkungan tentu akan menjadi sesuatu yang harus kita berikan prioritas ya. Karena Batu saat ini butuh keseimbangan. Di tengah maraknya investasi yang masuk Kota Batu, tentu harus ada komitmen terhadap bagaimana ekosistem Kota Batu, lingkungan Kota Batu, ini betul-betul bisa tetap terjaga. Karena potensi dan anugerah semesta yang luar biasa di Kota Batu ini sangat berkontribusi terhadap wajah Kota Batu, kenyamanan Kota Batu, kesejukan Kota Batu, keindahan dan potensi-potensi alam yang dimiliki ini berkontribusi terhadap keindahan Kota Batu. Maka ini harus kita jaga betul dengan kebijakan-kebijakan yang konkret. Tentu kita akan merujuk pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah. Ini menjadi rujukan kebijakan ke depan untuk semua investasi, please welcome di Kota Batu, investasi, tapi mari kita punya komitmen kuat terhadap bagaimana menjaga lingkungan dan ekosistem yang ada di Kota Batu. Satu contoh, bagaimana setiap investasi di bidang properti umpamanya, tentu ini harus ada punya komitmen-komitmen terhadap bagaimana menanggulangi potensi-potensi yang nanti akan timbul ketika banyak lahan yang dibangun. Maka salah satunya adalah komitmen terhadap luasan ruang terbuka hijau. Ini harus betul-betul menjadi komitmen para investor yang masuk ke Kota Batu. Yang kedua, sumur biopori ini juga menjadi salah satu opsi bagaimana kita bisa meminimalisir karena curah hujan Kota Batu beberapa bulan terakhir ini sangat luar biasa dan beberapa ruas jalan juga terdampak oleh derasnya hujan. Maka kalau ini tidak ada komitmen dari siapapun yang melakukan investasi di Kota Batu, maka kita khawatir terjadi ketidakseimbangan alam kita. Nah ini yang kemudian tentu nanti ya semoga tidak terjadi apapun ya, tetapi antisipasinya memang harus kita segera siapkan. Karena bila terjadi seperti beberapa tahun yang lalu ada banjir, longsor dan sebagainya, tentu ini akan membuat citra Kota Batu akan kurang bagus. Sehingga potensi wisatawan yang akan masuk Kota Batu pun akan secara otomatis berkurang. Nah, mari kita jaga alam kita dengan komitmen yang luar biasa, dengan kebijakan-kebijakan yang nanti akan kami lakukan, termasuk bagaimana perlindungan sumber mata air, hutan kita, sehingga Kota Batu ini betul-betul akan alamnya terjaga, potensi alamnya bisa dinikmati, masyarakat yang datang juga nyaman di Kota Batu. Ini butuh komitmen yang tidak bisa dari pemerintah saja, tapi juga dari pihak swasta semuanya. Dan masyarakat. Gitu. Betul, berarti memang meningkatkan pariwisata dengan investasi dan juga memperhatikan lingkungan, begitu ya. Betul. Nah, begitu untuk wisata Kota Batu ke depannya. Nah, tentunya wisata Kota Batu ini kan juga nggak jauh-jauh dari macet, begitu ya. Siap. Nah, nanti kita akan bahas setelah ini ya, Cak Nur, terkait dengan permasalahan Kota Batu juga macet ini ya, yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Malang. Oke.